perubahan paradigma belajar tadi ya, perubahan cara pandang kita, cara mengajar kita dengan berdisiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori-teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terus yang ketiganya nanti kita akan belajar tentang restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi kan sudah membuat keyakinan kelas, praktek keyakinan kelas di kelas masing-masing belum ya? Nanti kita belajar bersama. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Terus mengerucut lagi tentang segitiga restitusi, atau yang nanti ada belajar lagi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Naik Pak. Nah, siapakah sesungguhnya? Nah, di perubahan paradigma atau stimulus respon tentang teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu stimulusnya yang berarti adalah perilaku mati. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namanya semua perilaku memiliki tujuan. Belajar psikologi ya, mengingat kembali. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol dari Anda. Siapa yang bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu ini tentang model berpikir menang atau kalah. Sama model berpikir menang dan kalah. Naiklah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan paradigma baru ya, jenengan semua adalah paradigma baru yang nantinya belajar sudah menerapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Nah, di situ nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Itu adalah pembelajaran yang tidak disamakan. Ya. Jadi anak itu ada yang matematikanya kurang, tetapi dia bisa dalam atau baik dalam seninya ya. Ono bocah sing gelitik ya, tetapi dia tertarik dengan pelajaran IPAS. Nah, itu nanti kita sebagai guru harus pandai memilah-milah siswa tersebut ya, dengan kemampuannya. Makanya setiap awal pembelajaran kita harus dengan asesmen diagnostik ya. Mulai si A baru bisa membaca dengan 2 kata, si B sudah lancar, si C sudah mahir. Nanti di kelompok-kelompokan. Jadi tidak harus seperti itu semua. Nah, nanti demikian asesmennya juga berbeda ya. Nanti dalam sesi berikutnya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi yang sudah dalam judul awal yaitu makna disiplin. Aku nggak lihat yang kok biru ya, jadi diwaca apakah makna disiplin? Bapak
pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sebagai tokoh pendidikan kita apa namanya, kiblatnya ke Pak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sepakat ya Bu? Jadi disiplin di sini kita sering menyalahartikan untuk ini mendapatkan kepatuhan. Kamu harus mandi pada jam 5. Kamu harus untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu menggali potensi menuju sebuah tujuan yang akan dia hargai. Jadi untuk merdeka, disitulah ada kedisiplinan yang kuat. Jadi untuk membuat suatu aturan, nantinya kita guru dituntut untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswanya sendiri. Nah Pak, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser, bukan menurut Christian Lewitterto, tapi saya mengcopy dari Dr. William Glasser pada teori kontrol yang bukunya tercatat pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam hidup untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut dosennya, dia pas kuliah psikologi pendidikan sering mendengarkan istilah diagnosis. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu apa? Kadang saya sendiri aja kadang. Nah, kita kembali ke teori motivasi atau perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu eksternal ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Jadi dari diri ya, dari diri sendiri. Tapi kadang ada yang dari orang lain, dari eksternal, itu mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pokoknya saya berangkat pagi agar tidak dimarahi kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Tetapi kalau sudah dari motivasi internal, saya berangkat pagi, ya itu
saya akan menjadi orang yang bermanfaat bagi murid saya, memberi contoh yang baik, ya. Itu namanya motivasi internal. Nah itu banyak mana motivasi internal dan eksternal. Kata Bu Romis itu dari eksternal. Nah itu yang kadang yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan, ya karena terpaksa. Makanya jadi cinta itu jangan dipaksa, tapi harus dari motivasi internal, ya cari. Tapi memang seperti itu. Dihukum oleh penghargaan, ini kata ini ada mesti dengan ini akan berbelok belakang. Dihukum kok dengan penghargaan, ya dihukum dengan penghargaan. Jadi kan mesti kadang menolak pengaruh jangka pendek atau jangka panjang dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Ada penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Ada lagi yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. 8, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau kita selama ini memberi penghargaan kepada murid, ya oleh si Gunawan adalah siswa yang berprestasi dalam akademik ranking ini, ya. Penghargaan berikutnya maning lagi kepada Mas Gunawan. Nah kecenderungannya kepada si Nurwanti yang belajar mengisungkan matematika, mengisungkan lagi-lagi Mas Gunawan terus, ya. Jadinya malah tidak menimbulkan motivasi pada yang lain yang tidak suka dengan matematika. Nah itu namanya jangka panjangnya seperti itu. Cara pendeknya ini males, Pak Guru tak boleh pengumuman terus sudah paling Gunawan juara saja. Jangka panjangnya itu malah males. Soal belajar matematika sih. Nah itu nanti munculnya nanti pembelajaran bergerak. Penghargaan yang menghukum tadi, ya, menghukum seperti itu. Nah tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi. Kita akan mengenal hukuman atau konsekuensi yang sering Anda lakukan di pembelajaran kelas. Mencatat 100 kali buku kali di buku kamu, saya tidak akan terlambat. Nah, itu termasuknya apa? Hukuman, ya. Contoh ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali, hukuman. Menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Jadi ada suatu konsekuensi. Terus ngorek-ngorek kertasnya kancane, terus di membersihkan tempat air, itu juga konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, hukuman atau konsekuensi? Ini salahnya, ini hukuman. Nah Pak, maksudnya jelas. Perbedaan sekarang, perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Tadi sudah mengidentifikasikan ini adalah perbedaan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Hukum kan menyakitkan harus terjadi, terus membuat anak sakit baik hatinya maupun fisiknya, ya. Kalau dihukum kan mesti kimutan terus. Aku biar pernah di sabet guru itu kan sebenarnya kimutan, dan jangka waktu yang lama, ya. Anak membenci kedisiplinan, timbulnya anak membenci disiplin. Terus suatu ada tindakan paksaan,
harus seperti ini. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, terus konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kan tidak siapa yang naik ke meja, oke. Pernah mengalami seperti itu ya. Nah, biasanya karena gurunya galak sih. Naik meja kamu harus lari lapangan 10 kali. Nah, makanya anak menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Nah ini sama-sama, tapi dalam jangka waktu pendek. Anak juga menghargai disiplin. Terus stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya belum tepat ya Pak Ade. Nah, yang lebih tepatnya adalah itu restitusi. Restitusi itu untuk menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan ya. Terus tawaran. Restitusi menurut untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi nanti ada solusi pemecahan masalahnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next one. Nggak usah isinya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi peraturan tadi kan yang ada ciri-ciri peraturan ya, memaksa dan lain sebagainya. Makanya harus dengan keyakinan kelas. Jadi nanti bapak dan ibu belajar membuat atau harus sudah membuat suatu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah itu contoh-contoh pertanyaannya seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan memakai seragam sesuai hari kerja atau hari belajar ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu ada unsur-unsurnya nanti yang ditawarkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini nanti tinggal diubah dalam sesuai dengan kebutuhan kelas. Nah Pak, peraturan ini perbedaannya, perbedaan peraturan dan peraturan yang keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu keyakinan kelasnya, itu berarti tanggung jawab ya. Ini dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nanti keyakinan kelasnya berarti menawarkannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu kan bisa kekerasan fisik dan kekerasan
verbal itu termasuknya apa namanya, keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuknya berarti kesehatan. Dilarang merokok, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain sama ya, bersahabat. Jangan berlari di kelas atau di lorong. Kadang kita bersepakat ya, bersepakat kita tidak boleh berlari di dalam selasar atau lorong karena itu sangat membahayakan. Itu berarti keyakinan kelasnya tentang keselamatan dan keamanan. Ini Pak, sudah selesai ya? Itu video. 5 posisi kontrol kita adalah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Nah, kita harus tapi nanti diharapkan kita harus sebagai pemantau dan pemantau dan manajer. Next Pak. Pertanyaan siapa yang menyatakan? Nah, ini coba tes. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan? Membuat merasa orang bersalah. Jadi ini kalau dalam menyelesaikan masalah kita jalan seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu datang terlambat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya tidak akan pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum ya, berarti ini penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai teman penghukum, teman ya, menggunakan mendekat sekali dengan siswa. Ayolah demi Ibu lah, kamu jangan datang terlambat ya. Nanti saya dimarahi Ibu kepala sekolah. Apa yang kamu mendapatkan stiker binatang ini? Itu kita sebagai pemantau. Berarti kan memantau ini si guru, memantau kegiatan siswa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini untuk menjurus ke manajerial. Ini biasanya pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak dan Ibu? Ya, telah kamu pelajari di KKV sama-sama. Apakah Anda bisa membuat suatu modul pembelajaran, Ibu Kristi? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering Pak Kristi. Nah, terus dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya mulai si A membuat kesalahan atau tidak sesuai dengan melanggar peraturan yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini kata-katanya guru berkata, buat masalah itu hanya manusiawi, ceritanya seperti itu ya. Kesalahan itu setiap orang. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ini saya contohkan mulai terlambat sekolah. Pak Guru juga sering kadang juga terlambat. Itu sifat manusiawi lah ya. Setiap orang bisa mempunyai kesalahan. Manusia itu tidak sempurna, dia benar dan lain sebagainya. Untuk itu namanya menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri, itu adalah contoh yang baik. Kenapa? Validasi kebutuhan.
validasi kebutuhan itu membantu siswa dengan tujuan membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ini kamu bisa saja pelajaran dan Oke, karena kan tidak konsen, saya tinggal lihat HP. Kecil dari kecil, tapi sekarang kita ubah pemikiran kita menjadi semut itu besar. Bisa mana Bang Andri? Coba. Selamat siang Mbak Fitri, panggilannya Fitri ya, namanya Chandra Fitri ya, panggilannya Fitri ya kata Pak. Bangun dan bukalah matamu,
Selamat siang Mas. Tantangan kan kita Tahu nggak hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Kenapa alasannya Asraf? Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Sekarang kemaluan nonton itu Piala Dunia. Kita terus torehkan prestasi. Bangunnya siangan karena malamnya nonton bola ya Serap ya. Terus apa kemarin pas waktu pertama ada keyakinan kelas ya. Itu apa namanya? Kita Oh gitu. belajar Pancasila, Itu apa? kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Jam Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. jam Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Asraf datangnya terlambat ya. Nanti usahanya apa setelah itu biar tidak terlambat lagi? Ayo bangunnya jangan nonton. Iya nonton bola boleh tapi jangan sampai kemalaman, nanti bangunnya jadi siangan. Berakibat apa? Berakibat datanya terlambat ya. Jadi tadi melanggar keyakinan yang sudah kita ya Mas Asraf ya. Jadi di Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan Selamat siang Mbak Fitri. Panggilannya Fitri ya. Namanya Chandra Fitri ya. Panggilannya Fitri ya kata Pak Guru. Panggilannya Chandra pokoknya bocah laki-laki ya. Fitri aja ya. Fitri tahu nggak? Dipanggil Pak Guru di sini. Punya kesalahan apa tidak? Merasa bersalah? Tidak ya? Fitri kemarin pas waktu pulangan Ibu tahu Fitri itu mencontek teman, punya temannya. Ya, itu perbuatan salah atau tidak? Salah ya. Nah, itu sudah melanggar keyakinan yang pernah kita sepakati. Ayo apa? Keyakinan kelasnya apa? Iya, jadi sudah melanggar itu ya. Tapi Pak Guru ini Fitri panggil di sini itu tidak akan Fitri menjadi salah, enggak, biar menjadi Fitri menjadi bocah yang berbeda yang lebih ya, nggak usah takut ya. Nah, yang komitmennya tadi, keyakinan tadi adalah melanggar keyakinan jujur ya. Kenapa Fitri kok kemarin mencontek? Oh iya, belajar ya, siang. Dan kemarin itu juga
keyakinan kemarin yang pernah ya Pak Isak masih ingat keyakinan kelas yang pertama dulu kita buat, yaitu jujur ya. Terus usaha apa yang Fitri lakukan untuk tidak mencontek lagi? Ayo, apa? Sebelum ulangan Iya betul, doa dulu ya. Yang kedua apa? Iya, mengerjakan semampunya. Terus yang ada lagi? Iya, tidak mencontek teman ya. Jadi tadi misalnya berdoa dulu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengerjakan semampunya ya. Ini nanti biar Fitri itu menjadi pribadi yang jujur ya. Jujur itu penting sekali ya. Biar menjadi seorang berkepribadian ya. Itu ya Mbak Fitri ya. Nah, nanti besok jangan diulangi. Siap Mbak Fitri? Oke, terima kasih. Fitri sudah datang ke sini. Jos dulu. Jos. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. tapi nggak apa-apa ya Pak. Yuk langsung, itu sudah kosong, tanda tangan lagi. Yuk
macam-macam, ada yang lebih api. Masakan tradisional semua lah, bukan masakan modern. Ada apa itu, karangasem, ada petelas, baru poro, ada ayam serundeng, ada makanan-makanan tradisional. Minumannya gula asam ada, malah es jeruk enggak ada. Ada menunya ya macam-macam, ada yang lebih api. Masakan tradisional semua lah, bukan masakan modern. Ada apa itu, karangasem, ada petelas, baru poro, ada ayam serundeng, ada makanan-makanan tradisional. Minumannya gula asam ada, malah es jeruk enggak ada. Ada والجبال أوتادا
يوم يقول الملائكة صفا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أعلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا SD2 yang saya cintai, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berwajah pada acara Semahat Al-Quran dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pemalang yang ke-448. Salawat serta salam senantiasa kita turunkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Semoga kita mendapat kabarnya di yaumul kiamat. Anak-anakku yang saya cintai, kemarin saya baru mendapat surat edaran ataupun surat instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang adanya, maksudnya tentang instruksi untuk mengadakan Semahat Al-Quran dan bungon, sebenarnya dengan bungon. Dan biasanya kalau kaitannya
tapi malam hari karena rumah bapak ibu guru agak jauh, ini saya adakan pagi hari biar kalian juga tidak terlalu lama sudah tidak cepat selesai. Jadi mohon maaf jika cara mendesak anak-anak disuruh untuk berangkat. Memang antara Al-Quran dengan humor itu malam menjelang hari ulang tahun Malang itu kapan anak-anak? Tanggal 24 Januari besok pagi. Tidak ada salahnya kalau pagi hari ini kita laksanakan. Semaaf sendiri artinya menyimak ibu. Artinya menyimak. Nah kalian nanti dipandu oleh Bu Purwaningsih dengan Bu Nisa. Kalian bersama-sama membaca Al-Quran. Nyimak kalian baca ya. Kalian membaca, kalian ikuti dengan tertib. Tidak berusaha tidak balapan ya. Berusaha mengikuti dari pemandu kita Bu Nisa dengan Bu Purwaningsih, guru agama D1 dan SD2. Mudah-mudahan Pemalang ini ya dalam rangka ulang tahun yang 448 selanjutnya Pemalang dalam kondisi aman, sejahtera, adil ya, dan maju. Kalau negara kita ataupun kita Pemalang kita tidak aman, kita tidak akan bisa sekolah dengan Bapak Ibu bergabung, kalau kondisi tidak tenang, tidak aman, maka kita mendapatkan diri. Mudah-mudahan aman, tenteram, damai, sejahtera dan maju. Pemalang kita maupun kita ini guys. Mudah saja anakku, mudah-mudahan anakku dapat melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan kita dapat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larisi. Larisi. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Lagi borong. Sabarlah masa